dalam lambung itu ada kerongkongan yang paling bawah, ada katupnya. Nah, sphincter ini harusnya bisa membuka menutup saat makanan masuk. Saat makanan sudah masuk ke lambung harusnya tertutup rapat. Pada kasus GERD ini nggak nutup rapat, sehingga pada kasus-kasus tertentu dia bisa reflux atau naik lainnya. Fast food, junk food tetap dikonsumsi. So, apa yang dirubah dari pola makannya? Bahwa GERD itu karena dia adalah habitual ataupun karena lifestyle, karena pola hidup. Dari sekarang atur pola makannya harus yang teratur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di sharing selepas praktek. Pada kesempatan kali ini kita mau ngomongin soal GERD. Pernah dengar ya, GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi biasanya itu GERD itu biasa disebut sebagai naiknya asam lambung gitu. Asam lambung saya lagi naik gitu kan. Sering pasien itu mengeluh seperti itu. Sama seperti yang pada praktek tadi itu, saya menemukan pasien yang suka bersendawa, kemudian saya anamnesa dan ternyata keluhannya sudah cukup lama. Jadi sering bersendawa, rasa asam lambungnya naik, nyeri ulu hati gitu, sakit di ulu hati, bahkan sampai ke dada. Nah, seringnya kenapa disebut gastroesophageal reflux ini, itu disebabkan karena katup yang ada di tenggorokan, di kerongkongan yang paling bawah yang menuju ke lambung, jadi saluran makanan gitu, masuk ke dalam lambung itu ada kerongkongan yang paling bawah, ada katupnya. Nah, sphincter ini harusnya bisa membuka menutup saat makanan masuk. Saat makanan sudah masuk ke lambung harusnya tertutup rapat. Pada kasus GERD ini nggak nutup rapat, sehingga pada kasus-kasus tertentu dia bisa reflux atau naik lagi. Nah, sensasi apa sih yang dirasakan? Biasanya di dalam mulut berasa asam gitu ya, cenderung pahit, nyeri ulu hati. Tapi ingat ya, suka rancu biasanya dengan penyakit jantung. Tapi yang sangat khas adalah pada kasus GERD itu rasa asam di mulut, rasa asam cenderung pahit di mulut itu yang paling khas, dan juga tidak diikutin dengan rasa sakit yang menjalar dari dada hingga ke rahang, hingga ke kepala, hingga ke punggung. Kalau jantung itu sampai seperti itu, nyeri ulu hati sampai dada, kemudian sampai ke punggung belakang, kadang sampai ke pundak, sampai ke rahang. Kalau itu gejala serangan jantung. Tapi kalau GERD tidak, hanya nyeri ulu hati saja, perih, kemudian ada reflux seperti sendawa, ada sensasi rasa asam pahit di dalam mulut kita. Percaya atau tidak bahwa GERD itu tidak bisa ujug-ujug terjadi atau tiba-tiba terjadi, itu tidak bisa. Yang sangat mempengaruhi penyakit GERD ini adalah lifestyle. Itu banget. Jadi jangan terus bilang saya sudah mengatur makan saya gitu, saya makan sayur, makan buah gitu, tapi tetap minum kadar gula tinggi, minum kopi kekinian gitu. Bukan saya melarang ya, maaf. Jangan berlebihan. Misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali aja sudah terlalu berlebihan itu. Nah, kemudian
kentang goreng, itu sangat merangsang yang seperti itu. Fast food itu sangat merangsang munculnya GERD. Jadi asam lambungnya meningkat, kemudian sfinkternya, katupnya tidak rapat lagi karena produksi asam lambung yang berlebih sehingga naik ke dalam mulut lagi gitu. Itu rasanya, kalau kata penderita itu, kalau udah kambuh GERD-nya, semua makanan nyaris nggak bisa masuk. Betul, dimasukin makanan sakit, nggak makan apa lagi, gitu kan. Nah tapi mengingat itu lifestyle, kadang keluhannya suka nggak sinkron, tetap makan gorengan ya, kemudian nasinya nggak terkontrol, boba-boba dan minuman kekinian yang lainnya, fast food, junk food tetap dikonsumsi. So apa yang dirubah dari pola makannya? Karena lifestyle itu sampai kepada makan yang teratur gitu ya. Kemudian bukan hanya ngemil jajanan yang micin-micin, tapi ngemillah yang sehat, seperti ngemil buah-buahan gitu, kemilan-kemilan agar-agar yang sehat, itu jauh lebih bagus. Dan juga ingat, hindari menjelang tidur itu makan paling tidak 2-3 jam sebelum tidur, itu adalah terakhir kalian makan. Terlepas dari itu semua, bahwa GERD itu karena dia adalah habitual ataupun karena lifestyle, karena pola hidup. Dari sekarang atur pola makannya, harus yang teratur, pola hidupnya, makanannya harus yang sehat, olahraga yang teratur, exercise lah paling tidak. Nggak harus olahraga ke fitness yang mengeluarkan uang, tidak. Berjalanlah paling tidak 30 menit sehari atau yang setara gitu ya dengan jalan. Selain membakar kalori 1000 sampai 3000 juga akan membuat happy. Jalan kaki aja, ya kan? Kemudian turunkan tingkat stresornya. Kalau bekerja, pulang ke rumah, selesaikan pekerjaan, jangan dibawa ke rumah sehingga terus masih emosi, masih uring-uringan. Habis itu makan, GERD-nya kambuh. Itulah komplikasi. Ya kalau harus mempunyai lifestyle-nya yang bagus, lifestyle-nya yang sehat. Sekarang sudah banyak tutorial, kemudian cara-cara yang menggambarkan lifestyle yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga lambung kita, jaga kualitas hidup kita, jaga kesehatan kita, apalagi di masa yang seperti saat ini, pandemi ya, agar kita tetap sehat, keluarga tetap sehat, dan tidak mengganggu aktivitas harian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Libon Beauty, Nature and Health. Karena kamu sayang kulitmu.